Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Faliza Nurafni Kurunfa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang dari tersangka yaitu Rifa Siahaan. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan identitas pribadi dari Rifa Siahaan. Rifa Siahaan, sang Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia adalah lulusan Universitas Gadjah Mada yang menempuh pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan, yang kemudian menjadi landasan kuat bagi karirnya di dunia bisnis dan industri migas. Beliau ini telah menghabiskan lebih dari 2 dekade berkarir di Pertamina. Ia bergabung dengan perusahaan energi plat merah ini sejak awal tahun 2000-an dan terus menitiskan karirnya hingga mencapai posisi puncak di anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Pertamina Patraniaga. Selama berkarir di Pertamina, Rifa pernah menjabat di berbagai posisi strategis, terutama di bidang keuangan, investasi, dan pengelolaan bisnis energi. Rifa Siahaan mulai mencuat dalam pemberitaan setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi BBM periode 2018 hingga 2023. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, pada kasus ini ada poin pertama, yaitu pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM. Kejaksaan Agung juga menduga Direktur Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, terlibat dalam manipulasi pengadaan impor minyak yang dibeli Pertamina. Rifa dituduh membeli BBM angka oktan RON 90 namun dijual sebagai RON 92. Selain itu ada juga dugaan pencampuran BBM RON 88 dengan RON 92 yang kemudian dipasarkan sebagai RON 92. Pada poin kedua, ada korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama atau KKKS dalam periode 2018 hingga 2023 telah menjadi sorotan utama dalam kasus dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Dijelaskan, dalam perkara periode 2018 hingga 2023 tersebut, seharusnya pemenuhan minyak mentah atau crude wajib mengutamakan pasokan dari dalam negeri. Dalam hal ini, Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak. Faktanya, Rifa Siahaan malah melakukan kong kali kong dalam rapat optimasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan kesiapan produksi kilang. Walhasil, produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, hingga akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dari impor. Selanjutnya ada dasar hukum pasal yang membahas tentang mengenai korupsi Pertamina. Pada poin pertama ada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada pula dasar hukum asas legalitas sebagai prinsip dasar. Asas legalitas merupakan fondasi penting dalam hukum pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Asas ini memastikan bahwa setiap orang tidak dapat dihukum tanpa dasar hukum yang kuat. Nah, lalu penerapan dalam kasus korupsi. Dalam kasus korupsi, asas legalitas memastikan bahwa tindakan korupsi yang dituduhkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Masuk pada bagian solusi. Pada poin pertama, bagaimana Pertamina akan mengganti rugi? Masyarakat selaku konsumen berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina jika terbukti BBM Pertamax yang beredar diproduksi dari campuran Pertalite. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memastikan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi jika haknya dilanggar.
Ganti rugi tersebut bisa diberikan jika konsumen memiliki bukti pelanggaran terhadap haknya. Misalnya bukti pembelian Pertamax. Disarankan Pertamina bisa melakukan ganti rugi dengan cara menurunkan harga BBM Pertamax yang saat ini dijual berkisar antara Rp11.900 hingga Rp13.500. Pada poin solusi yang kedua, pemerintah harus audit Pertamina. Pemerintah harus melakukan audit total kepada semua hal yang berkaitan dengan Pertamina, bukan hanya penjualan BBM. Hal lain yang bisa diaudit yakni urusan di kilang-kilang minyak yang bisa diperjualbelikan. Pemerintah perlu membentuk lembaga atau organisasi tertentu untuk memeriksa Pertamina. Auditor yang bertugas untuk berasal dari pihak ketiga yang bisa bekerja dengan profesional. Kejagung juga bisa menjatuhkan pasar berlapis kepada para tersangka korupsi Pertamina. Para tersangka korupsi Pertamina tidak hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mereka juga perlu dijerat dengan Undang-Undang Korupsi. Pada solusi yang ketiga, yaitu reformasi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Krisis ini dapat menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan reformasi mendalam guna memastikan tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses bisnis yang berjalan harus segera dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, transformasi perusahaan harus dilakukan secara komprehensif dan holistik agar sistem tata kelola yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip GCG. Hal ini juga harus didukung dengan penguatan SDM yang lebih profesional, kompeten, dan memiliki loyalitas tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan reformasi yang serius dan berkelanjutan, Pertamina dapat keluar dari krisis ini dengan posisi yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya pada bagian action plan. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menangani tentang adanya korupsi pada Pertamina. Yang pertama yaitu dukung proses hukum, mengakui dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan tanpa melakukan penyangkalan atau perlawanan. Lalu berikan data dan informasi yang diperlukan kepada pihak berwenang secara transparan. Lalu memastikan pihak yang terbukti bersalah mendapatkan saksi yang sesuai. Pada langkah kedua yaitu ada reformasi tata kelola, melakukan perombakan manajemen yang melibatkan pihak eksternal yang kredibel untuk memastikan independensi. Yang kedua yaitu memperbaiki sistem pengadaan dan kontrak kerja agar tidak menjadi celah korupsi. Lalu memisahkan kepentingan bisnis dan politik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi keuangan. Yang terakhir ada membentuk komite etik yang independen untuk mengawasi perilaku dan tindakan manajemen. Pada action ketiga atau action terakhir yaitu ada kompensasi dan penjelasan, memastikan masyarakat yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang adil, membentuk tim independen untuk menyelidiki dan menentukan besaran kerugian yang dialami masyarakat akibat dugaan pengoplosan, lalu memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai kasus ini dan langkah-langkah yang akan diambil. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah informasi atau salah pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.